Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita akan coba bedah satu sumber menarik yang Anda berikan. Ini soal gencatan senjata Gaza di Oktober 2025. Misi kita hari ini, coba kita pahami bareng-bareng siapa sih sebenarnya yang kutip-kutip menang dari kesepakatan yang kelihatannya rapuh ini. Dan apa dampaknya ke depan? Coba deh Anda bayangkan suasananya. 2 tahun perang brutal loh. Sejak serangan Oktober 2023 itu. Akhirnya Gaza sunyi. Tapi ya gitu, ini bukan damai yang sebenarnya. Data korban jiwa itu ngeri banget. Lebih dari 67.000 warga Palestina meninggal, hampir 170.000 luka-luka. Kehancuran di mana-mana. Ada cerita dari Asma Zuhair, dia bilang, lega, lihat rumah tetangga masih berdiri dari jauh, tapi hatinya sakit pas tahu rumahnya sendiri udah rata sama tanah. Atau Ahmad Al-Brim, dia balik ke daerahnya yang dia bilang udah dimusnahkan, hancur total. Nah, jadi pertanyaannya kan kompleks banget nih jadinya. Siapa yang menang? Oke, mari kita coba urai pelan-pelan. Ya, ini memang nggak hitam putih ya. Inti kesepakatannya itu kan ada di pertukaran manusia skala besar. Jadi semua 48 sandera Israel yang tersisa, 20 masih hidup, 28 udah meninggal, itu ditukar sama sekitar 2.000 tahanan Palestina. Dan yang perlu dicatat, dari 2.000 itu ada 250 orang yang hukumannya seumur hidup. Wow, 2.000 orang ya? Betul. Nah, yang menarik di sini itu rasio pertukarannya. Jomplang banget, sekitar 40:1. Ini bukan cuma angka loh. Ini nunjukin gimana dalam perang asimetris kayak gini, sandera yang nilainya tinggi itu bisa jadi, modal politik yang kuat banget buat Hamas. Iya, bener. Rasio itu nunjukin betapa krusialnya pemulangan sandera ini buat Israel ya. Sampai rela bayar mahal gitu. Terus, gimana soal kondisi militer di lapangan? Apa bener IDF ditarik semua? Nggak juga, pasukan Israel IDF itu mereka memang tarik diri sebagian. Tapi data menunjukkan mereka masih kuasai sekitar 53% wilayah Gaza. Termasuk zona penyangga yang strategis banget. Jadi ini jelas kompromi. Kompromi ya? Jadi dua-duanya bisa klaim menang gitu? Bisa dibilang gitu, Hamas bisa bilang, tuh kan IDF mundur dari pusat kota. Israel juga bisa bilang, tapi kontrol keamanan masih di kita kok. Jadi kayak ya udah isu kontrol jangka panjangnya ditunda dulu aja gitu ya? Belum ada solusi final? Tepat, persis kayak gitu. Isu paling krusial itu cuma di pending. Nah, sementara itu ada isu lain yang penting juga, bantuan kemanusiaan. Ada lonjakan besar, targetnya 400-600 truk per hari. Wah, itu jumlah yang besar ya? Banget. Dan ini bukan cuma soal kemanusiaan murni loh. Ini juga konsesi strategis dari Israel. Kenapa? Ya karena tekanan global yang gede banget soal krisis kelaparan parah di Gaza. Belum lagi potensi tuduhan kejahatan perang dari ICC. Oh, ICC ya. Mahkamah Pidana Internasional itu. Betul. Soal penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Jadi, bencana kemanusiaan itu sendiri akhirnya jadi alat tawar-menawar juga. Oke, jadi tekanan internasional pegang peranan penting ya di sini. Terus soal mediatornya nih menarik juga. AS di bawah Trump, dibantu Mesir dan Qatar, kok nggak lewat PBB kayak biasanya? Nah, itu dia. Ini kayaknya nunjukin pergeseran ya. Dari multilateralisme model PBB, yang kita tahu kan Dewan Keamanannya sering macet karena veto AS, ke arah diplomasi yang lebih personal, lebih transaksional ala Trump. Bisa jadi ini sinyal baru ya, cara dunia nangani konflik ke depannya. Mungkin saja perlu kita amati terus ini. Oke. Sekarang coba kita lihat dampaknya deh. Buat Israel sendiri, gimana posisi mereka pasca gencatan senjata ini? Untung ruginya gimana? Gini, Israel jelas dapat kemenangan taktis yang penting banget secara domestik. Sandera hidup, bisa pulang. Itu secara emosional gede nilainya. Kemampuan Hamas buat serangan besar juga pasti berkurang. Tapi tujuan utama mereka buat hancurin Hamas total, itu gagal. Jelas gagal. Gagal total ya? Iya, Hamas secara politik masih bertahan. Terus, biaya strategis buat Israel ini luar biasa loh. Korban sipil Palestina yang masif itu bikin citra internasional mereka anjlok. Doktrin keamanan tradisional mereka juga kelihatan rapuh di perang gesekan panjang kayak gini. Komitmen mereka sama sandera itu malah dieksploitasi jadi titik lemah kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Hamas. Mereka kan kesannya menang nih. Gimana menurut Anda?
Ya, bagi Hamas gini, nggak kalah aja udah dianggap menang. Bertahan dari gempuran militer sekuat Israel selama 2 tahun itu udah pencapaian besar buat mereka. Terus pembebasan hampir 2.000 tahanan itu monumental banget. Itu memperkuat citra mereka, apalagi kalau dibandingin sama otoritas Palestina, rival politiknya. Betul, itu poin penting. Isu Palestina juga jadi balik lagi ke panggung dunia kan? Iya banget. Dan begitu gencatan senjata, mereka langsung cepet-cepet negasin kontrol lagi di Gaza. Itu kelihatan banget. Tapi pertanyaan penting nih. Bisa nggak sih kita sebut ini kemenangan kalau harganya itu kehancuran total Gaza? Penderitaan rakyatnya sendiri gitu loh. Kayak ada kontradiksi gede di situ nggak sih? Nah itu dia, pertanyaan fundamentalnya. Kemenangan organisasi tapi dicapai dengan ngorbanin kesejahteraan rakyatnya sendiri. Ini dilema etis yang berat banget ya. Kemampuan militer ofensif mereka juga pasti turun drastis ya, meskipun mungkin struktur komandonya masih ada. Lalu gimana soal hari berikutnya? Kan ada rencana pemerintahan teknokrat usulan Trump itu, jalan nggak kira-kira? Waduh, kayaknya susah ya. Rencana itu kan dibikin tanpa ingkut Palestina sama sekali. Masalah legitimasi pasti ada, Hamas pasti nolak. Israel juga kayaknya enggan banget kalau melibatkan otoritas Palestina. Takutnya nanti malah mengarah ke negara Palestina, man. Jadi buntu lagi dong? Kelihatannya begitu. Terus ada batu sandungan gede lagi. Pelucutan senjata Hamas. Israel nuntut keras. Hamas ya jelas nolak mentah-mentah. Senjata itu kan sumber kekuatan politik mereka. Identitas perlawanan mereka. Masuk akal sih penolakan Hamas. Iya. Tanpa ada solusi politik yang jelas soal negara Palestina, ya ngapain juga mereka mau lucuti senjata? Nggak ada insentifnya. Nah, terus soal rekonstruksi. Butuh dana gede banget kan katanya? 50-70 miliar dolar? Betul. Dan duit segede itu harapannya dari negara-negara Teluk. Tapi, mereka juga pasang syarat. Syaratnya apa tuh? Mereka minta harus ada jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina. Nah loh. Waduh, padahal itu yang ditolak pemerintah Israel sekarang ya kan? Persis. Jadi ya gitu deh, rekonstruksi fisik Gaza itu kesandera sama kebuntuan politik lagi. Skala kebutuhannya aja udah susah dibayangin. Oke, jadi kalau kita balik ke pertanyaan awal tadi, siapa pemenangnya? Kayaknya jawabannya jadi abu-abu banget ya. Iya, nggak ada pemenang absolut. Israel dapat kemenangan taktis soal Sandera, Hamas dapat kemenangan politik karena bertahan dan tahanan bebas, tapi dua-duanya bayar mahal banget dan gagal capai tujuan strategis utamanya. Justru mungkin yang paling untung malah mediatornya ya. Kayak pemerintahan Trump gitu, dapat kemenangan diplomatik. Bisa jadi, paling nggak secara citra. Tapi intinya, ya gencatan senjata ini cuma jeda, rapuh banget. Masalah-masalah fundamentalnya, pemerintahan Gaza ke depan gimana, pelucutan senjata, rekonstruksi, dan yang paling utama, nggak adanya proses politik ke arah negara Palestina itu semua masih ngegantung. Nggak ada solusi. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau kita lihat, kemenangan politik Hamas ini kan dibangun di atas puing-puing kehancuran Gaza dan penderitaan rakyatnya sendiri. Pertanyaannya, gimana seharusnya dunia ini menyeimbangkan dukungan buat hak menentukan nasib sendiri sebuah kelompok dengan tuntutan akuntabilitas buat pemimpin kelompok itu yang tindakannya secara langsung bawa bencana buat orang-orang yang katanya mereka wakili? Pertanyaan berat, tapi penting untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.